Selamat malam, Oma, Opa, Om, Tante, kakak, dan adik semua. Kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, atau juga dengan teman-teman, atau bahkan mungkin sendiri untuk beribadah bersama di malam hari ini. Doa saya, Tuhan kiranya menyertai, menjaga, melindungi Oma, Opa, Om, Tante, kakak, dan adik semua. Malam hari ini saya mengajak kita bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari kitab Imamat, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, di malam hari ini kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati, pikiran, perasaan kami, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan di malam hari ini mampu kami mengerti, kami pahami, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Imamat pasal yang keempat, ayat 13 hingga ayat yang ke-21 yang menyatakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Oma, Opa, Om, Tante, kakak, dan adik semua, apa kesan yang terlintas di benak kita ketika kita selesai membaca bacaan tadi? Ada yang mungkin bereaksi biasa saja, tapi duga saya banyak juga yang berpikir bahwa rumit sekali ternyata kehidupan ini. Sebab untuk dosa yang tidak sengaja pun kita harus mengakuinya, bahkan melakukan pendamaian atasnya.
jangan kaget, sebab yang kita baca ini hanya satu dari sekian banyak aturan yang harus diperhatikan oleh umat Israel pada waktu itu. Itu sebabnya jangan heran pula kalau kita membaca kitab Imamat, maka kita akan menemukan banyak sekali larangan dan peraturan yang harus diperhatikan oleh umat pada waktu itu. Baik secara perseorangan, tetapi juga dalam hidup bersama-sama. Kalau kita membaca kitab Imamat, maka ada dua hal penting yang selalu ditekankan dalam kitab ini. Pertama adalah persoalan kekudusan. Yang kedua adalah keteraturan. Oma, opa, om, tante, kakak dan adik yang saya kasihi, kitab Imamat pasal yang keempat, yang adalah bagian dari pembacaan kita pada malam hari ini, menjelaskan tentang 4 kategori korban penghapus dosa, yaitu korban penghapus dosa yang dilakukan oleh imam, yang dilakukan oleh seluruh jemaat atau umat Israel, yang dilakukan oleh pemuka, dan yang dilakukan oleh rakyat jelata. Teks bacaan yang baru kita baca tadi, Imamat pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-21, mengatur secara khusus tentang kurban penebusan dosa yang dilakukan secara tidak sengaja oleh umat atau oleh jemaah pada waktu itu. Apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak sengaja dalam teks bacaan kita pada malam hari ini? Dosa tidak sengaja itu menunjuk kepada sesuatu yang dilakukan karena ketidaktelitian. Secara prinsip, untuk mengetahui bahwa ada hukumannya, tetapi dalam kondisi tertentu, kita bisa saja tidak teliti, bisa saja abai, atau bahkan mungkin ceroboh. Kita tahu atau mereka tahu, tetapi mereka tidak waspada, atau mungkin bahkan mencoba-coba. Penjelasan tentang dosa tidak sengaja ini saya temukan juga dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Saya mengajak kita untuk membacanya. Bilangan pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Dari teks bacaan Bilangan tadi, kita melihat bahwa tidak sengaja itu menunjuk kepada kelalaian, tapi juga di luar pengetahuan. Kitab Bilangan bahkan secara spesifik menunjuk sikap ketidaktahuan itu terhadap perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui perantaraan Musa. Untuk mereka yang melakukan hal ini, maka dalam bacaan ini diperintahkan bahwa mereka harus melakukan persembahan korban, sehingga dosa-dosa mereka diampuni. Situasi dalam teks bacaan ini tentu berbeda dengan kita saat ini.
Tidak ada lagi korban penebusan yang harus dikorbankan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak seenaknya saja melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dari teks ini terlihat jelas kepada kita bahwa pelanggaran yang kita lakukan secara tidak sengaja sekalipun beresiko dan punya konsekuensinya. Oma, opa, om, tante, kakak, dan adik yang saya kasihi, lalu apa yang bisa kita pelajari bersama dari teks bacaan ini? Saya mencatat ada 2 hal penting terkait dengan teks ini yang juga relevan dalam konteks kita saat ini. Yang pertama, bahwa kehidupan di dunia ini, kehidupan beriman kita, segala sesuatunya membutuhkan keteraturan, tidak asal-asalan. Sebab hidup ini sungguh berharga. Jika kita membaca kitab Imamat secara keseluruhan, maka sejak awal sampai dengan akhir kitab ini, kita akan menjumpai banyak sekali peraturan yang mengatur kehidupan pada waktu itu. Semua itu punya satu tujuan, supaya hidup umat tertib dan kekudusan umat sebagai umat Allah tetap terjaga. Jika kita mengaitkannya dengan hidup sehari-hari, maka tentu kita merasakan apa dampak dari hidup teratur yang kita jalankan. Dan sebaliknya juga, jika kita tidak hidup dengan teratur, maka segala sesuatu bisa saja kacau balau. Dampaknya bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bayangkanlah kalau dalam sebuah keluarga sudah ada kesepakatan dan aturan bersama, tetapi tiba-tiba salah satu anggota keluarga melanggarnya. Apa yang terjadi? Yang lain tentu merasakan dampaknya juga. Itu baru satu anggota. Bagaimana kalau beberapa anggota bahkan semua anggota keluarga melanggar kesepakatan yang ada? Tentu akan terjadi situasi kacau balau di dalam hidup keluarga tersebut. Bukan hanya kita yang melakukan, tetapi orang lain juga merasakan dampaknya. Ingatlah, dengan hidup teratur, kita menghargai Allah yang telah mempercayakan kehidupan ini kepada kita. Dengan hidup teratur, kita menghargai sesama. Bahkan dengan hidup teratur, kita menghargai diri kita sendiri. Yang kedua yang bisa dipelajari dari teks bacaan ini, setiap perbuatan, sengaja maupun tidak, selalu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, teks ini mau mengingatkan kita untuk berhati-hati sekali dengan sikap dan tindakan kita. Sebab bukan hanya kita, tetapi orang lain juga menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Pokok yang kedua ini menurut saya sangat relevan dengan situasi saat ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan berkali-kali oleh pemerintah, oleh para pemimpin gereja, oleh sesama kita untuk tetap tinggal di rumah, menggunakan masker kalau kita bepergian, mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas, dan sebagainya. Mungkin seruan ini sangat sederhana, tapi berhati-hatilah, karena jika kita tidak melakukannya atau mengindahkannya, kita bukan hanya mencelakai diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dan bisa saja karena kelalaian itu, kita merugikan banyak orang. Banyak contoh sudah kita saksikan, sudah kita lihat, sudah kita dengar. Karena itu, waspadalah selalu. Awasilah setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebab jika tidak,
maka bukan hanya kita yang menanggung resikonya, tetapi anggota keluarga kita dan orang-orang lain. Jika kita tidak tahu, maka rendahkanlah hati kita untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Jangan merasa diri paling tahu. Bilangan pasal 15 ayat 24 mengatakan bahwa salah satu penyebab orang melakukan dosa dan pelanggaran adalah karena dia tidak tahu. Maka rendahkanlah hati kita untuk mau diajar oleh orang lain. Oma dan opa mengajarkan kepada anak dan cucu. Cucu-cucu mengajarkan pada oma dan opa. Orang tua mengajarkan anak-anak. Anak-anak mengajarkan orang tua. Teman mengajarkan teman. Warga jemaat mengajarkan warga jemaat. Dan yang tidak kalah penting, kita semua membiarkan diri kita untuk juga mau diajar oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita untuk memberlakukan firman ini dalam perjalanan kehidupan kita. Ada 3 pertanyaan yang nantinya bisa kita diskusikan bersama, kita sharingkan bersama, kita percakapkan bersama sesudah perenungan ini. Yang pertama, apa saja contoh-contoh dosa tidak sengaja yang pernah kita lakukan? Yang kedua, bagaimana rasanya ketika kita tahu kemudian bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata salah? Dan yang ketiga, hal pertama apa yang biasanya kita lakukan ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan itu ternyata salah? Selamat berbagi pengalaman, selamat berdiskusi, selamat sharing bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Tuhan menolong kita untuk memberlakukan firman ini. Doa saya untuk oma, opa, om, tante, kakak, dan adik semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita saling menopang, kita saling menguatkan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya.